Nah, bagaimana dengan kelebihan makan? Overeating. Terlalu banyak makan, walaupun makanan itu yang paling menyehatkan, harus dihindarkan. Ingat baik-baik. Terlalu banyak makanan, walaupun makanan itu yang paling menyehatkan, itu buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Tetapi kalau itu sudah terlalu banyak kita konsumsi, itu harus apa? Dihindarkan. Banyak mahasiswa diduga gagal karena terlalu banyak belajar, tetapi sebab yang sebenarnya adalah karena kelebihan makan. Seringkali kita berpikir bahwa orang ini kenapa dia tidak baik, tidak terlalu baik di dalam performanya di dalam kelas. Mungkin oleh karena dia tidak belajar. Dia belajar seringkali, tetapi itu sulit untuk dicerna di dalam pikiran oleh karena apa? Mungkin dia sulit untuk berpikir, untuk menghafalkan, untuk menguasai akan pelajaran tersebut oleh karena makanan yang dikonsumsi. Menyebabkan sehingga otak ini menjadi slow. Istilahnya otak ini menjadi slow respon terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena kelebihan makan. Ketika kita kelebihan makan, itu akan membuat organ tubuh kita, terlebih khusus di dalam organ pencernaan itu bekerja katanya lebih berat lagi, dan pada akhirnya katanya itu yang akan melemahkan akan kemampuan kita untuk berpikir. Jadi itu harus hati-hati. Oke, mengatur waktu makan. Pentingnya waktu yang teratur untuk makan dan tidur harus kita perhatikan. Waktu makan dan waktu tidur harus diperhatikan. Penelitian mengatakan bahwa ketika kita mau makan di malam hari, kita harus lihat katanya minimal 3 jam sebelum kita tidur itu makan terakhir kita. Jadi seringkali oleh karena banyaknya tugas mungkin, seringkali kita melalaikan akan makan makanan yang sehat. Kita hanya makan makanan yang apa adanya saja. Lalu kita makan tidak sesuai dengan jam. Mungkin waktu tidur kita jam 10 malam, kita masih makan jam setengah 10. Jadi kita harus perhatikan ini semua. Ada banyak faktor, ada banyak hal yang harus kita lihat sehubungan dengan bagaimana cara supaya kita dapat menjaga akan kehidupan atau menjaga akan tubuh kita supaya tetap sehat. Salah satunya dengan cara seperti ini. Jangan kelebihan makan, dan ketika kita makan, kita harus melihat waktu makan kita dihubungkan dengan kapan kita akan tidur. Sehingga tidur kita tidak akan terganggu, tidur kita akan menjadi berkualitas, dan ketika kita bangun pada pagi hari, siap menjalankan akan aktivitas kita. Oke, cara makan yang terburu-buru harus dihindarkan, dan seringkali kita melakukan akan hal ini. Mungkin kita makan makanan yang menyehatkan, tetapi ketika katanya kita makan dengan cara terburu-buru, itu tidak akan maksimal terserap atau makanan tersebut terserap di dalam tubuh kita, tetapi justru itu akan membuat sehingga kita menjadi sakit oleh karena cara makan kita yang terburu-buru. Ada kutipan mengatakan ketika kita makan, katanya kita harus lepas semua pikiran-pikiran yang menghambat kita sehingga kita tidak akan makan dengan bergembira. Jadi ketika kita makan, kita harus makan dengan bergembira, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih atas berkat ini, dan makan dengan hati yang senang sehingga makanan tersebut akan terserap oleh tubuh dan kita akan sehat. Pada saat kita memakan atau memakan akan makanan yang kita sementara konsumsi ini, kita jangan lupa untuk mengunyah makanan sampai makanan itu menjadi halus. Di sana dikatakan, di dalam penelitian mengatakan bahwa muncul kepercayaan makanan harus dikunyah kurang lebih 32 kali supaya katanya makanan tersebut tercampur dengan air liur kita sehingga itu dapat memudahkan akan organ pencernaan ini untuk mencerna akan makanan tersebut. Nah, ketika kita makan dengan mengunyah perlahan-lahan, menikmati akan makanan tersebut, tidak terburu-buru, jumlah makanan yang dikonsumsi itu akan lebih sedikit. Apalagi, memberikan waktu bagi perut untuk menyiapkan sistem pencernaan di dalam perut kita pastinya. Oke, mempercepat penyerapan makanan ketika kita mengunyah akan makanan tersebut sampai menjadi sangat-sangat halus. Oke, membuat kita katanya lebih menikmati akan makanan yang kita konsumsi tersebut dan memberikan waktu bagi tubuh untuk melepaskan akan hormon. Selain memberi waktu yang cukup untuk sistem pencernaan pada perut, mengunyah makanan dengan baik bisa memberikan waktu bagi tubuh untuk melepaskan hormon seperti hormon leptin dan grelin yang berfungsi dalam proses mencerna akan makanan. Kita bisa bayangkan apabila kita makan secara terburu-buru, hanya 2-3 kali kita kunyah, dan pada saat setelah itu kita langsung menelan, akan menjadi masalah di dalam organ tubuh. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi setan memakai sifat tidak bertarak dari manusia. Setan senantiasa waspada untuk membawa bangsa manusia ini atau umat manusia ini berada sepenuhnya di bawah pengendaliannya.
Pegangannya yang paling kuat pada manusia ialah melalui nafsu makan dan berusaha merangsangnya dengan segala cara dengan sedemikian rupa untuk mengendalikan pikiran dan tubuh manusia melalui apa yang dikonsumsi baik oleh mata, oleh telinga, maupun oleh perut kita. Nah, itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan kita percaya dengan bujuk rayuan dari setan. Itulah sebabnya pada saat ini kita sudah mempelajari ada makanan yang baik untuk kita konsumsi, ada makanan yang tidak baik untuk kita konsumsi, ada program-program ataupun acara-acara yang baik untuk kita konsumsi lewat mata kita, atau ada buku-buku bacaan yang baik ataupun tidak baik yang kita bisa konsumsi atau tidak konsumsi, itu harus kita lihat betul-betul. Karena itu sering kali merupakan bujuk rayuan setan supaya kita dapat jatuh. Terlebih khusus pada saat ini kita sedang mempelajari mengenai pertarakan dalam soal makanan. Kita harus perhatikan ini supaya kita tidak terpengaruh dengan tipuan setan sehingga tubuh kita menjadi sakit, sehingga kita tidak memperhatikan akan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus yang diam di dalam kita, dan pada akhirnya ketika tubuh kita menjadi lemah, kita tidak maksimal melakukan akan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Oke. Hidup bertarak itu mempunyai kuasa yang sangat ajaib. Pemeliharaan sifat bertarak dan keteraturan dalam segala hal mempunyai kuasa yang ajaib. Sehingga dalam kehidupan adanya kemanisan dan ketenangan untuk memperlancar jalan hidup antara umat manusia. Dan ketika kita membiasakan kita katanya hidup bertarak, mengkonsumsi akan makanan-makanan yang sesuai dengan kriteria Alkitab itu sendiri, dan ketika kita mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari tadi, mempraktekkan apa yang Allah sudah sampaikan di dalam firman untuk kita praktekkan dalam terlebih khusus mengenai pertarakan ini, maka pikiran kita katanya akan menjadi tenang, pikiran kita akan siap untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan atau Allah itu berbicara melalui otak depan kita. Kita berkomunikasi, kita berdoa kepada Tuhan, kita menggunakan akan otak depan kita. Dan ketika kita merawat akan otak ini lewat makanan ataupun apa saja yang kita konsumsi, maka kita akan lebih maksimal lagi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kuasa pengendalian diri yang diperoleh akan terbukti menjadi satu alat yang paling berharga untuk menghadapi setiap tugas berat dan kenyataan yang menunggu setiap orang. Bicara mengenai pertarakan, itu berbicara mengenai pengendalian diri. Pentingnya kemenangan Kristus dalam kehidupan bertarak. Sebagaimana Adam yang dicobai di Taman Eden sehingga ia kalah oleh nafsu makan yang ditawarkan oleh setan, tetapi Kristus datang untuk menggagalkan pemikiran iblis bahwa dia telah menguasai akan planet ini karena kejatuhan Adam dalam pencobaan yang iblis berikan di padang gurun. Kristus sanggup menolak dia dan ia meninggalkan medan pertempuran sebagai musuh yang kalah. Kita tahu bersama Kejadian pasal 3 di mana manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena bujuk rayuan dusta yang diberikan iblis. Mengenai apa? Makanan. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti dengan Allah. Padahal Allah sudah katakan, ketika kamu sentuh ataupun makan akan buah tersebut, maka kamu akan mati. Tetapi oleh karena terpengaruh dengan bujuk rayuan dari ular tua ini, atau iblis ini, pada akhirnya manusia pertama harus mendapatkan akan penghukuman atau punishment. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, dia mengadakan pelayanan untuk penebusan manusia. Masih ingat Matius pasal 4, setelah dia selesai dibaptiskan, dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dan pada akhirnya dia lapar, dan setan merayu dia. Salah satu godaan dari 3 godaan terbesar yang dibuat oleh setan, atau tipuan setan ini untuk menipu Yesus pada waktu itu, adalah jikalau kamu, atau jikalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi apa? Roti. Ini berbicara mengenai apa? Perut. Berbicara mengenai pertarakan, bertarak. Dia tahu Yesus sedang lapar. Lalu metode yang sama yang dia sudah berhasil buat kepada manusia, yang pertama dia mau buat kembali kepada Yesus, tetapi Yesus memenangkan akan pertandingan tersebut. Dia tidak jatuh lewat ini istilahnya ini berapa meter nih, berapa senti ini, mengenai ini gergantang istilahnya orang Manado katakan.
Sehingga umat manusia dalam hal nafsu makan memungkinkan bagi manusia sekarang yang dengan nama Kristus dapat mengalahkan nafsu untuk kepentingan diri sendiri. Yesus menang, menolak akan hawa nafsu. Kita pun adalah pengikut Kristus, kita harus menang untuk menolak akan setiap hawa nafsu yang datang di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita lihat kesimpulan. Kristus mendapat kuasa dari Bapaknya untuk memberikan anugerah dan kekuatan ilahinya kepada umat manusia, memungkinkan dia melalui namanya untuk menang. Secara pribadi mungkin dapat mudah jatuh dalam pencobaan yang telah dikalahkan Kristus, tetapi kekuatan disediakan bagi mereka di dalam nama pemenang besar yang sangat berkuasa, dan semua orang harus menang secara pribadi untuk diri mereka sendiri. Mungkin saat ini kita masih dalam tahap bergumul, untuk yang mana kita masih bergumul memilih tontonan yang mana yang bisa kita tonton atau tidak, ataupun musik mana yang bisa kita dengar atau tidak, atau makanan terlebih khusus dalam konteks ini kita pelajari, makanan mana yang masih kita gumuli, mana yang baik, kita sudah tahu mungkin itu tidak baik, tetapi oleh karena enak ya kita makan, hanya untuk memenuhi akan hawa nafsu kita. Dalam pelajaran ini di sana dikatakan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa pencobaan yang sama yang disodorkan setan, Kristus telah kalahkan, demikian pula dengan kita, katanya kita memiliki pembela, kita memiliki penolong, yakni siapa? Nama pemenang besar itu siapa? Yesus itu sendiri yang sangat berkuasa, dan kita katanya harus menjadi pemenang sama seperti dengan Kristus, dengan pertolongan Kristus secara pribadi. Dalam konteks kita harus mengalahkan akan keinginan daging kita dan hidup di dalam pertarakan. Ini adalah pelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati.